kalau misalnya di apa dimetaforain tuh matahari raja, tapi Mars itu adalah jenderal ya. Pelaksana ya. Pelaksana. Right. Hai, Halo, saya Pops. saya Kuka. Kebiasaan kita nggak pernah kenalin diri. Jadi hari ini khusus diingetin. Ya jarang banget deh, heran deh kenapa ya? Tiba-tiba otomatis mau ngomong aja gitu. Ya, maklum ya, nggak terlalu banci tampil. Ups. Dan maksudnya emang kayaknya mungkin terlalu greget kayak pengen ceritain apa yang mau kita bahas, ya kan? Nah hari ini kan kita mau ngebahas mengenai planet. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Kalau belum nonton, cek video sebelum-sebelumnya juga karena kita udah bahas banyak planet lainnya. Apa aja tuh? Ada Sun, Ada Moon, Moon, ada Mercury, Mercury, ada Venus, Venus, dan hari ini kita mau bahas Mars. Mars. Ya, paling inilah maksudnya paling sering didengar nggak sih Mars tuh? Venus Mars lah khususnya. Kalau di antara di luar sana sama Moon ya. Ya. Ya nggak sih? Iya. Kayak cewek cowok gitu tiba-tiba. Iya, true. Tapi biasanya kalau dari pengalaman saya dan Pops, kalau ngomongin para followers di langit, aku jarang banget mereka ngebahas mengenai Venus Mars. Iya. Ya, Dari sisi astrologi ya. betul. Tapi kalau Venus Mars tentunya pasti kalian paling sering denger di luaran sana, biarpun nggak secara langsung berkaitan dengan astrologi. Kaitannya biasa dengan apa tadi kamu bilang? Ya cewek cowok gitu kan. Pokoknya cinta. Cinta dan apa sih kalau Mars tuh biasanya? Wah, feminin maskulin. Iya kan? Ya. Feminin maskulin. Kan itu Mars sampai hampir jadi tempat tinggal kita kan. Orang katanya warga bumi mau dipindahkan ke Mars. Oh iya, kata NASA. Kata NASA. Ya mudah-mudahan mereka nggak ngada-ngada. Ya. Mari kita lihat lah. Iya. Tapi Mars sendiri nih. Ya mungkin emang jarang banget kali ya orang ngebahas Mars dari sisi astrologi. Ya. Bahkan kayak selalu yang dibahas tuh Sun Moon Ascendant gitu kan. Tapi Mars sendiri kalau dari sisi astrologi itu sebenarnya kayak apa sih? Mars dari sisi astrologi banyak banget yang bisa dibahas mengenai Mars, tapi mungkin akan lebih gampang buat kalian untuk memahami Mars dari sisi psikologinya dulu. Ya karena Paling sering dibahas kan astrologi sisinya psikologi. Iya, betul. Karena biasanya kalau di zaman sekarang astrologi itu dikaitkan dengan analisa karakter, dengan kecenderungan psikologis seseorang. So, jadi kami berdua memutuskan untuk membahas Mars secara psikologis, gitu ya. Yep. Well, kalau misal ngomongin soal Mars, Mars itu basically adalah daya juang seseorang. Atau mungkin kalau kalian sering dengar istilah drive dalam bahasa Inggris, drive itu disimbolkan oleh Mars di dalam astrologi. Ya, tapi di luar itu Mars juga melambangkan kemampuan kalian untuk beradaptasi. Jadi ibaratnya kalau yang udah paham Sun, biasanya kan Sun itu adalah pengambil keputusan, ya. Mars di sisi lain adalah yang menjalankan keputusan tersebut. Gitu. OB enggak lah ya. Well, kalau dibilang OB enggak, tapi lebih kayak Prajurit mungkin enggak ya? jenderal. Oke, lebih keren lagi, jenderal. Iyalah, kan matahari kalau misalnya dimetaforain tuh matahari raja, tapi Mars itu adalah jenderal ya. Pelaksana ya. Pelaksana. Right. Daya juang ya. Daya juang. Itu secara psikologi tuh. Right. Kalau di luar itu emang ada arti lain? Ada sih. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke sisi mitologi dari Mars itu sendiri, tadi kamu bilang kan Mars daya juang, Iya. ya kan? So Mars juga bisa dibilang sebagai tadi saya mention kan mengenai kemampuan kita dalam beradaptasi, Yes. ya. Contohnya gini, kalau misalnya kalian sering sekali kan mau menginginkan sesuatu dan kalian memutuskan untuk mengejar apa yang kalian mau. Tapi kadang-kadang susah untuk bisa memaintain konsistensi dari komitmen kalian. Gitu loh. Ups and downs dari perjuangan kalian untuk mendapatkan sesuatu itu kadang-kadang suka gampang goyah. Ya. Iya.
Nah, ini artinya Mars yang terdapat di dalam diri kalian tidak digunakan dengan baik. Kasarnya kayak gitu. Makanya Mars berhubungan dengan kemampuan kalian dalam beradaptasi menghadapi jatuh bangunnya kehidupan. Atau mungkin nggak, kalau misal mau dikerucutin, not necessarily kehidupan secara general, tapi dalam menjalankan misi. Oh, oke. Soalnya tadi aku mikirnya beradaptasi itu sama kayak, sorry agak melenceng dikit, mutable. Kan itu juga adaptasi kan. Tapi Yeah. sedangkan Mars sendiri itu dia planetary ruler dari 2 signs yang nggak mutable gitu. Oh. Aku pikir, adaptasi apa nih gitu. Oh, ternyata jadi mempertahankan kayak gairah untuk menjalankan si misi ini ya. Iya, bener banget. Oke. Ya kan, kayak contoh ngomongin workout gitu ya. Orang yang nggak pernah workout sekian tahun tiba-tiba pengen balik workout to get back in shape, kan gitu. And then dia komit, pokoknya hari ini gue bakalan sit up 50 kali, let's say. Ya, per serinya 10 repetisi gitu loh. Berhasil tuh di hari itu. Tapi besoknya badannya sakit gitu kan. Ya. Biarpun komitmennya masih ada, cuman kayaknya daya juangnya itu nggak berkutik tuh menghadapi rasa sakit di perutnya gitu, kayak aduh ntar deh besok lagi, tau besoknya nggak kejadian. Nah, itu berhubungan juga dengan Mars. Makanya Mars dikategorikan sebagai bukan dikategorikan, disimbolkan juga sebagai daya juang dan kemampuan beradaptasi dari seseorang. Kayak gitu. Jadi adaptasinya itu lebih dalam konteks menghadapi jatuh bangunnya sebuah misi. Gitu. I see. Iya sih. Penting sih itu. Penting kan? Makanya yang istilahnya yang di role itu bentukannya kayak Aries, Scorpio gitu. Strong banget nih kayaknya gitu. Right. Ingat ya, tuh tadi Pops bilang bahwa Mars itu adalah ruler atau penguasa dari tanda zodiak Aries dan Scorpio. Iya. Mungkin bagi kalian sering sekali mendengar bahwa Scorpio itu rulernya Pluto. Yes, benar. Secara modern atau secara kontemporer, ya sejak tahun 1960, tiba-tiba ruler Scorpio itu menjadi Pluto. Iya. Ya, tapi kalau kita tarik ke belakang, terutama di zaman ya ratusan tahun sampai ribuan tahun sebelum Masehi, ruler dari Scorpio itu selalu Mars. Ya. Iya. Kalau dilihat-lihat juga emang bentukannya Mars banget sih. Iya, Scorpio gitu loh. Nah, nggak Pluto. Iya. Ya nggak terlalu akrab sih sama Pluto. Mari kita lanjut ke Mars. Oke. Mars sendiri itu, dia kan Marsnya pasti sama dong sama planet-planet lainnya. Dia ada apa tuh namanya? Bukan sinonim sih, cuman kayak dewa yang mewakili Mars gitu. Well, yep. Iya kan? Ya, Tapi dewa Mars emang ada? Enggak. Namanya bukan Mars. Dewa Mars, bener. Namanya dewa Mars. Oh, oke. Mars itu pada dasarnya itu adalah dewa Romawi. Oh, oke. Itu dari Romawi Iya. yang namanya Mars gitu. Right. Tapi ada versi-versi lain di kebudayaan lain yang juga melambangkan Mars. Oh, oke. Kayak gitu. Kok bisa gitu ya? So, jadi secara mitologi kita bahasnya di sini. Tapi kan biasanya kita dengarnya Martian, nggak tahu sih. Ya, Martian. Pada tahu nggak sih? Martian ini loh, Looney Tunes. Makhluk dari planet Mars. Itu yang Marvin the Martian. Iya, Marvin the Martian kan. Yeah, my favorite character by the way. Kayak Scorpio banget. Nyelip-nyelip. Tapi gimana kalau misalnya mitologinya sebagai berarti dewa Mars ini, dia di karakternya dia sebagai dewa tuh kayak apa sih? Well, oke. Pertama-tama sebelum ngebahas mengenai karakter dari Mars itu sendiri, hanya sedikit kutipan aja bahwa Mars itu memiliki sebutan lain juga berdasarkan kebudayaan, ya. Jadi dewa Mars itu adalah versi Romawi dari dewa Ares. Yang Ares itu adalah nama Yunani dari dewa Mars. Kemudian ada juga nama dewa Tyr, ya. Tyr itu adalah sebutan untuk Mars di dalam Jerman kuno atau istilah Jerman kuno untuk Mars, dan itu juga yang dipakai sama suku Vikings atau bangsa Vikings juga. Tyr. Makanya kalau kalian pernah dengar, ya tentunya kalian pernah dengar ya nama bahasa Inggrisnya untuk hari Selasa, Tuesday. Nah, Tuesday itu diambil dari dewa Tyr. Tuesday gitu. Exactly. Atau Mars Day atau Ares Day.
kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau karakter Mars sendiri, ya dewa perang. Kalau khususnya di Yunani dan Romawi, Mars itu melambangkan kemiliteran. Militer ya? Iya. Oke. Melambangkan militer, dan kemudian Mars juga melambangkan lagi-lagi perjuangan, keberanian, kemudian pelindung, ya, karena kalau misalnya sebuah negara diserang udah pasti Jajaran militer itu ya? jajaran militernya itu pasti kan akan Melindungi. akan melindungi negara tersebut, Iya, gitu loh. iya, iya. Makanya Mars juga dikategorikan sebagai pelindung atau protector, kayak gitu kurang lebih. Tapi kalau aku nggak salah dengar, sorry nih aku agak keluar nih. Ya nggak apa-apa. Mars itu tuh juga salah satu sumber apa ya? Dari nama-nama yang depannya Mars gitu nggak sih? Kayak Martin, Iya. gitu-gitu nggak Iya, sih? Kayak biar lucky banget gitu. Right. Ini bagus banget ya. Memang kalau misalnya mungkin abis dari nonton video ini kalian bisa cek postingan langit aku yang membahas mengenai Mars secara mitologis. Ya, kayak nama Martin itu pada dasarnya diambil dari kata Mars, dan kemudian juga bulan Maret atau March dalam bahasa Inggrisnya itu pun juga diambil Yap. dari kata Mars. So jadi bagi kalian yang memiliki tanda matahari di Aries atau tanda bulan di Aries atau planet apapun yang ada di Aries, terutama tanda matahari kali ya. Ya, karena matahari itu sebenarnya memasuki wilayahnya Aries di akhir Maret. Yap. Biarpun terkenalnya Aries itu kelahiran bulan April gitu. Tapi sesungguhnya kan dia udah mulai dari Maret. So ini bisa ngejelasin ke kalian penjelasan rasional kenapa March itu berhubungan sekali dengan kata Mars, kayak gitu. Kan soalnya sering banget kan kita dengar nama-nama orang yang kayaknya melambangkan apa ya? Aku ngerasanya sih kalau orang punya namanya ada Mar gitu depannya itu kayaknya laki yang gagah gitu nggak sih? Gak tahu sih. Gitu ya. Gak tahu, feeling aku aja. Mungkin atau kebetulan orangnya begitu juga. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Mars nih dalam astrologi gitu. Ya. Seberapa penting sih sebenarnya kita untuk mendayagunakan Mars kita gitu? Well, sangat-sangat penting sekali karena lagi-lagi ya, guys, nggak ada satupun astrological planets ya dari matahari, bulan, Mercury, Venus, Mars, Jupiter sama Saturn yang nggak penting. Ketujuhnya ini penting. So basically Mars adalah sesuatu yang kalian mesti telaah lebih lanjut di dalam birth chart kalian. Ya, penting banget. Secara orbit soalnya kan dari Moon tuh, Moon, Mercury, Venus, Sun, baru Mars. Baru gitu. Mars. Kayak kemarin aja kita bahas di video yang Sun itu nggak gampang orang pakai Sun. Gimana Mars? Nah, iya Ya kalau kan? iya maksudnya mungkin kalau misalnya boleh dijelasin yang Pops tadi barusan bilang mengenai Moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter, Saturn. Maksudnya itu apa sih? Kita lagi ngomongin protokol dari bagaimana seseorang itu dapat mewujudkan niatnya, gitu loh. Niat itu selalu pertama-tama dimulai dari Moon dulu, kemudian Mercury, kemudian Venus, kemudian Sun, baru Mars. Nih, jadi kalau kalian sendiri belum memahami secara langsung makna dari sun sign, gimana kalian mudah untuk menggunakan Mars kalian, gitu ya. Tapi ini saya ngomongin bukan secara kecenderungan naluriah kalian dalam keseharian kalian, nggak sama sekali. Kita cuma ngomongin bagaimana astrologi ini bisa membantu kalian untuk memahami kinerja psikologi kalian, kayak gitu. So basically matahari melambangkan kemampuan kamu untuk mengambil keputusan, ya. Jadi kalau kamu yang sendiri nggak mampu untuk secara sadar mengambil sebuah keputusan, gimana Mars ini bisa melaksanakan tugas, ibaratnya gitu. Karena pasti matahari duluan baru Mars, kurang lebih kayak gitu. So jadi tanpa kalian menggunakan Mars di dalam diri kalian, dan kalau kalian nggak mengerti kecenderungan Mars yang terdapat di dalam chart kalian nanti akan bingung ketika kalian menghadapi sebuah misi, dan kalian gampang sekali mungkin merasa lemah,
merasa gagal, merasa tidak berdaya, atau mungkin merasa tidak termotivasi atau demotivated gitu. Makanya kalau misalnya kalian itu memiliki tanda zodiak tertentu yang diduduki oleh planet Mars pada saat kalian lahir, coba deh pelajarin kecenderungannya. Karena semakin kalian memahami bagaimana sih daya juang kalian atau drive kalian ini bekerja, kalian akan semakin ngerti kecenderungan kalian. Kenapa ya gue gampang demotivasi, atau mungkin kenapa ya gue gampang banget baper nih ketika gue gagal dan sebagainya. Bukannya seharusnya orang kalau gagal itu besoknya siap lagi untuk berjuang lagi, tapi kenapa susah banget untuk ngelakuin itu ya, gitu loh misalnya. Ya kan? Iya sih. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi Mars sangat-sangat penting untuk dipelajari. Iya, soalnya kalau kita nggak sadar pas ngelakuin aksi, akhirnya kita nggak ada drive ya, gitu, kayak drive nggak kontrol gitu, diganggu momen mulu mungkin, diganggu sama yang lain gitu. True. Ya kan? Bener banget. So jadi kalau kalian mungkin memiliki Mars yang berposisi di tanda zodiak yang cenderung emosional, atau mungkin secara perasaan itu sangat sensitif, misalnya punya Mars di Cancer atau Mars di Pisces gitu ya, atau mungkin Mars di Taurus ya, yang cenderung zodiak yang tadi saya sebut itu sifatnya itu gentle atau halus, dan kemudian sifatnya itu lebih cenderung nggak mau konflik. Atau Mars di Libra juga kayak gitu. Pahami aja mengenai kondisi Marsnya kalian. Gitu loh. Jadi kalian akhirnya bisa mengerti kenapa mungkin kalian lebih cenderung memilih jalan yang nggak terlalu banyak konflik, dan kemudian cenderung memilih jalan yang damai ketimbang yang kompetitif. Gitu loh. Iya kan? Karena harusnya nih Mars itu sifatnya membuat kalian berani untuk berkompetisi. Berani untuk bergesekan dengan kompetitor kalian gitu loh. So basically like sport ya, kayak Mars itu bisa ngelambangin apa sih? Berantem itu ngelambangin Mars. Ya. Berkompetisi di dalam konteks apapun seperti di olahraga ya. Ketapel di Mars Aries. Oh, ini Marsnya Aries ya kan. So Mars ada di rumahnya, which is Aries, karena Aries rulernya itu adalah Mars. Ya, jadi things like that lah. Ya. Naluri kalian untuk berkompetisi itu bagian dari fungsi dari Mars. Betul. Jadi coba telaah kecenderungannya. Terus kalau misalnya kalian udah tahu nih kelemahannya di mana, dan kalian tahu gimana how to keep up with the drive gitu loh, kayak gitu ya. Kayaknya harus didorong lebih lagi nih untuk ngelakuin aksi kalian atau misi kalian kayak. Iya. Mungkin bisa pelajarin zodiak lain untuk tahu gimana caranya ngatasin kelemahan kalian mungkin di dalam Mars gitu. Iya, true. Oke, udah cukup ya penjelasannya? Well, mungkin ada yang terakhir yang mau saya sampaikan. Oke. Jadi dengan penjelasan yang panjang perihal Mars yang saya dan Pops tadi bahas, ada satu kata sih yang bisa ngebuat kalian mungkin bisa lebih memahami, atau mungkin jadi ngebuat kalian lebih mengerti gampangnya Mars tuh apa sih. Nah, atau bagaimana sih kita bisa menggambarkan Mars secara mudah. Basically di dalam diri seseorang pasti ada sisi feminin dan ada sisi maskulin. Ya, jadi ini nggak terkait dengan gender. Betul. Ya, makanya kalau misal cowok-cowok yang kayaknya nggak mau nangis atau kayaknya nggak boleh kelihatan lemah, toxic masculinity gitu, forget about these kind of guys, ya. Dan kemudian kalau mungkin tipe-tipe cewek yang malu kalau mereka itu lebih punya banyak sisi maskulin, kayak mereka lebih senang olahraga, mereka lebih senang pakai sepatu sneakers ketimbang high heels dan sebagainya. Again, it's fine, ya. So basically Mars itu adalah ekspresi maskulin dari diri seseorang. Jadi kayak kebalikannya dari Venus. Yes. Ya. So jadi gampangnya, kalau misal kita ngomongin Mars itu adalah ekspresi maskulin dari diri seseorang. Dan kalau mau disinggung lagi mengenai Venus itu adalah ekspresi feminin dari diri seseorang.
Gampang aja. Kurang lebih dapat lah ya. Harusnya dapat. Mungkin kamu bisa kasih sedikit gambaran sebelum kita tutup ini, kalau misalnya ekspresi maskulin itu seperti apa, ekspresi feminin itu seperti apa sih di diri seseorang, supaya mereka tahu aja gitu loh, bahwa oh ini kecenderungan dari Venus ya, oh ini kecenderungan dari Mars ya gitu. Ya sebenarnya sih bisa dilihat dari ini aja nggak sih. Kalau Venus kemarin kan contohnya kayak berelasi, yang kayak beauty gitu, kita kayaknya manis-manis gitu. Tapi begitu masuk ke maskulin sebenarnya kayak kita ngelihat energi cowok aja gitu nggak sih? Ngeliat cuman contoh ya. Tapi maksudnya kan ada tuh cewek-cewek yang kayak misalnya yang kamu sebut juga kayak mungkin suka olahraga, dia suka berkompetisi, dan itu kan akhirnya part dari diri kita yang sebenarnya bisa dibilang maskulin gitu. True. Iya. Iya kan? Iya, mungkin istilahnya kayak tomboy. Iya. Iya. Iya, jadi kalau bagi kalian yang mungkin memiliki darah tomboy, gak ada yang salah dengan itu. Kamu tetap perempuan, Yes. tapi kamu cenderung lebih butuh untuk mengekspresikan sisi maskulin dari diri kalian. And it's fine. It's fine, totally fine. Karena aku yang kayak gitu. Dan kalau saya sendiri, saya lumayan imbang gitu ya, tapi saya punya sisi feminin yang sangat-sangat kuat karena saya suka sekali dengan satu hal-hal yang berbau perasaan, ya, makanya saya into psychology dan sebagainya. Dan saya juga sangat-sangat meninggikan nilai-nilai romantika di dalam sebuah hubungan gitu loh. Tapi ya saya kuat sisi femininnya. Poinnya gini. Tadi kan udah disinggung kalau perempuan yang memiliki kecenderungan maskulin yang kuat, it's fine, kalian tetap perempuan. Dan kalian laki-laki yang memiliki kecenderungan feminin yang kuat, it's fine juga. Kalian memang tipe laki-laki mungkin yang lebih artistik dan mungkin lebih senang kedamaian, yang nggak terlalu suka untuk gahar-gaharan. There's nothing wrong with that. Iya, jadi jangan tiba-tiba merasa minder dengan karena berbeda dengan standar cewek dan cowok gitu loh. Because it's you, it's not about the gender gitu. Right. It was never about the gender. Yeah. So again, Mars adalah daya juang, kemampuan kalian untuk beradaptasi, dan ekspresi maskulin dari diri kalian. Yep. Cukup lah ya. Sotoy. Cukup lah. Maksudnya kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lebih lanjut, kalian bisa langsung DM. Maksudnya kayak jangan malu-malu, jangan takut kayak ngerasa kita distant gitu, sama sekali enggak. Karena kita mau banget sih sebenarnya untuk bisa berdiskusi langsung dengan kalian, atau misalnya ngobrol langsung dengan kalian, berkenalan mungkin, dan kita bisa ngobrolin topik-topik yang ya tentunya seputar astrologi. True. Ya, DM aja langsung ke Instagram account kita @langitaku.id. Yes. Dan kalau kalian suka account kita, please follow kita di Instagram juga. Yap, dan kalau ternyata video yang ini membantu, boleh tolong di like dan support kita dengan subscribe ke channel kita. Kalau ada yang pertanyaan atau misalnya ternyata kalian punya cerita atau mungkin kayak opini, kalian boleh tulis di komen juga ya. True. Oke? Oke. Kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya ya. Oke. Oke, bye-bye. Bye.